Halo, nama saya Lundo. Pada hari ini kita akan membahas tentang apakah kerajaan Majapahit itu fiktif? Lahir dari leluhur budaya tinggi di Bukit Barisan, selatan Suwarna Bumi. Tanpa basa-basi, kita akan membahas tentang apakah kerajaan Sriwijaya itu fiktif. Kita tahu bahwa kerajaan Sriwijaya itu sangat terkenal pada masanya, dan banyak sejarawan mengakui bahwa Sriwijaya ini ada. Tetapi ada seorang budayawan bernama Saidi namanya. Berikut videonya. Soal kaum Sabo King itu situsnya di di Palembang. Jadi orang-orang di Palembang sudah bertauhid Moses monotheism yang dibawa oleh Queen of Sheba pada abad kedua, yang kemudian juga datang orang-orang Arya, bukan Mongolia. Di sini diartikan kalau Arya Mongolia. Arya itu adalah antara lain juga meliputi bangsa-bangsa Kaukasia. Oleh karena itu empat prasasti yang diandalkan sebagai bukti keberadaan Sriwijaya itu prasasti tentang komunitas religius di Palembang. Oke, jadi prasasti Itu. Kedukan Bukit yang pertama kali didirikan di pinggiran Sungai Musi ini bukan bukti begitu ya, Pak Ridwan? Bukan, katanya dia salah tarjamah itu bapak kita dari Kodes, yang namanya Kodes itu dia salah. Oke. Kemudian Pak Ridwan ada juga nih, selain itu ya, ada prasasti Kota Kapur yang menyebutkan ada tulisan Kedatuan Sriwijaya atau Kerajaan Sriwijaya. Kemudian Candi Muara Takus. Nah, Itulah boleh kedudukannya dibagikan penerjemah. pada kita. Itu adalah bahasa Armenia. Kedatuan itu artinya selubung. Sriwijaya adalah sang ruang, the space. Jadi itu prasasti Kedukan Bukit dan 3 prasasti lainnya itu adalah prasasti teologis bahwa orang itu menjadi bukti. Menurut pernyataan Pak Ridwan Saidi itu bahwasannya bahwa kerajaan Sriwijaya itu sebenarnya bukan dari bangsa Melayu kuno atau Melayu Austria, ternyata Australasia. Nah, bahwasannya itu dari bangsa Arya sendiri. Itu bukan sebuah kerajaan, tetapi dari prasasti yang ada di Sriwijaya itu bahwasannya itu adalah tentang religius, ya sebuah perkumpulan religius. Ternyata tidak juga. Ada bukti bahwasannya Sriwijaya itu memang ada seperti, dan bahasanya pun bahasa Armenia. Armenia tidak pernah datang ke Indonesia, tidak pernah. Tetapi mereka banyak pedagang-pedagang Armenia, tetapi tidak sampai ke sini karena jauh sekali Armenia ke Nusantara itu jauh, sangat jauh. Kenapa bisa bahasa Armenia gitu kan? Nah, ini bahasa ya kita bertahu lah saja ya. Ini bahasa Armenia. Ini bahasa Melayu kuno atau bisa sebut kita Sanskerta. Nah, dan juga bahasanya bahasa dan aksara dalam prasasti Sriwijaya itu seperti Kedukan Bukit dan Talang Tua itu ditulis dengan bahasa Melayu kuno, bukan bahasa Armenia. Kenapa saya bilang begitu? Kan saya tunjukkan tadi kan, ini bahasa Armenia dan ini bahasa apa ya kan? Sudah. Jadi, dan yang kedua itu letak geografi. Kita tahu, iya ada pernah dijajah dengan kerajaan Chola. Chola itu bukan orang Arab bangsa Arya, bukan. Bangsa Arya itu India Utara. Bedakan India Utara dan India Selatan.
ya kan? Dan juga kok bisa nyangkut paut dengan Arya dan Armenia? Mana pernah mereka datang? Mana nggak pernah? Mana buktinya kalau ada bahwa orang-orang Armenia dan orang-orang Arya datang? Nggak ada. Karena masa Sriwijaya itu cuman kerajaan yang terkenal cuman itulah. Sriwijaya dekat apa? Selat Melaka. Yang paling dekat Selat Melaka yang kalian tahu lah, Kerajaan Chola, ya kan? Kerajaan-kerajaan yang ada kerajaan kecil di Nusantara dan beberapa halnya. Nah, yang empat, asal usul nama Sriwijaya itu udah berjelas-jelas itu bahasa Sanskerta yang artinya kemenangan cemerlang, yang mencerminkan pengaruh budaya India. Tapi Indo Selatan bukan India Utara, beda. Dan juga bangsa Arya itu setahu Hindu ya. Kerajaan Sriwijaya itu Buddha, ya kan? Sudah ada penjelasannya oleh Codex George dari bukunya yang itu The Indigenous States of South Africa South Asia di University of Hawaii Press tahun 1968. Banyak penjelasan sejarawan yang kita tahu lah, ya kan. Nah, dan juga saya akan memberi video-video yang menentang bahwasannya penjelasannya Ridwan Syah ini salah. Sejarah Sriwijaya, namun ada statement lain yang mengatakan jika kerajaan Sriwijaya ini adalah kerajaan fiktif. Nah, di sini Nisa penasaran ya dan ingin tahu lebih dalam tentang kerajaan Sriwijaya. Bisa dijelaskan ya? Nah, terkait statement mengatakan bahwa Sriwijaya itu fiktif, Sriwijaya itu dikaji berdasarkan artefaktual arkeologis secara ilmiah. Temuan-temuan terkait Sriwijaya itu bukan hanya berupa artefak-artefak yang bersifat arkeologis. Juga ada catatan-catatan bangsa asing, di antaranya Cina, India, dan Arab. Artefak-artefaktual yang arkeologis bukan hanya prasasti. Ada juga arca, ada juga candi yang tersebar di Sumatera maupun di beberapa negara lainnya. Sehingga pendapat bahwa Sriwijaya itu fiktif sangat tidak bisa diterima dengan logika. Kalau memang ingin mengatakan Sriwijaya fiktif, buktikan secara ilmiah di forum-forum ilmiah atau tulislah di jurnal-jurnal ilmiah. Jadi di dalam buku Sriwijaya juga dijelaskan bahwa Bitsu Itsing itu datang ke Sriwijaya untuk menerjemahkan kitab-kitab Buddha dan juga belajar di Sriwijaya. Akan tetapi ada statement lain yang mengatakan Itsing datang ke Sriwijaya itu untuk mencari Sriwijaya selama 25 tahun. Itu bagaimana ya? Terkait Biksu Itsing, kita tahu di dalam catatan-catatannya ketika dia akan menuju ke India, dia sempat singgah di Sriwijaya. Itu pun dikatakan dalam catatannya hanya 6 bulan. Bukan 25 tahun seperti yang dikatakan mencari Sriwijaya. Catatan Itsing dikatakan dia datang ke Sriwijaya mempelajari kitab-kitab Buddha yang berbahasa Sanskerta untuk ditranslate, diterjemahkan ke dalam bahasa Tionghoa. Kitab-kitab catatan-catatan Itsing ini ada dua kitabnya, yaitu Nanhai dan kitab Tatang. Nanhai itu adalah kitab agama Buddha yang dari Laut Selatan. Sementara Tatang itu adalah kitab yang ditulis oleh Itsing bersama biksu-biksu lainnya ketika datang ke Sriwijaya untuk menerjemahkan kitab-kitab berbahasa Sanskerta ke dalam bahasa Tionghoa. Dan mereka sempat belajar permainan atau yang dikenal akhirnya setelah diteliti itu adalah bela diri kuntau. Artinya Sriwijaya memang sudah ada dan bukan hanya Itsing yang menulis itu, juga dikatakan bahwa pendeta-pendeta Cina
pernah tinggal bersama Itsing itu di Sriwijaya selama 6 bulan menurut catatan Itsing. Sudah kalian lihat kan tadi video tadi dari Dr. Edwan Negara itu, atau ya Dr. Edwan MSN bersama mahasiswa bernama Anissa. Nah, benar kata Bapak itu, bahwasanya kalau cuman artefak tidak bisa, karena banyak loh catatan sejarah seperti contoh yang paling lama itu Cina. Karena Cina itu paling lama juga beradanya sebelum adanya Kerajaan Sriwijaya. Di catatan itu ada di dalam buku Sriwijaya dari Dr. Slamet. Di buku itu juga diterangkan, ini bukunya. Di buku itu di bahwasanya bahwa Pendeta Itsing pernah ke Sriwijaya, atau di Cina disebut Hifolsi. Nanti saya akan memberikan sesuai catatan yang di dalam buku itu. Nah, ketika dia mau ke Salandendra atau ke India untuk menjalani petapannya itu, untuk biasalah kalau pendeta-pendeta Buddha itu sering berkeliling untuk mengajarkan agama Buddha ini, supaya pengaruh agama Buddha ini memperluas gitu. Seperti yang ada di Sriwijaya. Di Sriwijaya itu udah lama sih Buddhanya. Nah, sekian dari saya. Kalau saya ada salah kata dan tata bicara saya, mohon maaf karena saya agak kaku gitu kan. Sorry ya. Sekian dari saya. Terima kasih.